Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Elektronika Digital. Saya Septia Refli. Pada hari ini kita akan membahas mengenai aljabar boolean, di mana nantinya diharapkan teman-teman mampu memahami teorema boolean dan bentuknya, mengaplikasikan teorema boolean dalam menyederhanakan persamaan logika, serta dapat menyederhanakan persamaan logika. Diharapkan juga teman-teman di sini telah membaca ataupun membahas bahan ajar yang telah diberikan sebelumnya. Sesuai dengan namanya, yaitu aljabar boolean atau aljabar Boole. Aljabar ini dikenalkan pada abad ke-19 oleh George Boole, di mana fungsi dari aljabar boolean ini adalah yang pertama untuk menganalisis secara matematis mengenai logika, kemudian menyatakan pengaruh berbagai rangkaian digital pada masukan-masukan logika, selanjutnya memanipulasi variabel logika dalam menentukan cara terbaik pada pelaksanaan atau kinerja suatu rangkaian tertentu. Kemudian kita juga dapat menggunakan aljabar boolean ini dalam menyederhanakan persamaan logika. Berbeda dengan aljabar pada umumnya, ada 3 operasi dasar pada aljabar boolean ini. Yang pertama adalah operasi OR yang kita lambangkan dengan tanda plus. Kemudian ada operasi AND yang kita gunakan tanda titik atau kali, atau pada suatu persamaan kita menemuinya tanpa ada suatu tanda. Kemudian operasi NOT, di mana ditandai dengan suatu garis di atas suatu variabel, atau ada juga yang menuliskan dalam bentuk tanda unar atau seperti ini. Jadi di sini kita akan mengenal ataupun mempelajari mengenai aljabar boolean, yaitu pada variabel tunggal dan juga pada variabel jamak. Yang pertama kita masuk ke teorema variabel tunggal, yaitu hanya terdiri dari suatu variabel. Di sini kita akan membahasnya melalui operasi OR, AND, dan juga NOT. Pada operasi OR ada teorema 1, jadi di sini kita menambahkan angka 1 pada suatu variabel dengan hasilnya nanti adalah 1 juga. Kemudian ada teorema identitas, di mana teorema ini kita tambahkan variabelnya dengan 0 sehingga diperoleh variabel dari masukan tersebut. Kemudian ada variabel idempoten, yaitu menambahkan dengan variabel yang sama dengan hasil variabel itu sendiri. Kemudian komplement, yaitu dengan menambahkan suatu variabel dengan variabel komplementnya sehingga diperoleh nilai 1. Kemudian pada operasi AND kita di sini akan membahas teorema 0, identitas, idempoten, dan komplement. Seperti dilihat pada tabel di mana untuk teorema 0 yaitu kita mengalihkannya dengan 0 sehingga diperoleh hasilnya 0 sesuai dengan namanya. Kemudian untuk teorema identitas dan idempoten ini hampir sama dengan pada OR tadi, di mana hasilnya adalah variabel itu sendiri. Kemudian untuk teorema komplement kita mengalihkan dengan komplement variabel masukannya sehingga diperoleh nilainya 0. Ada juga involusi, yaitu kita mengkomplementkan suatu variabel yang telah dinotkan atau dia menjadi tandanya double seperti ini. Nah, ketika kita bertemu dengan suatu variabel seperti ini, maka nanti hasilnya akan sama dengan variabel awal dari persamaan tersebut. Selanjutnya teorema pada variabel jamak atau lebih dari satu variabel, yang mana di sini teorema yang berlaku hampir sama dengan teorema yang berlaku pada aljabar pada umumnya, di mana ada komutatif, kemudian asosiatif, distributif, absorpsi. Nah, bedanya di sini ada teorema De Morgan. Jadi teorema De Morgan ini ada yang berlaku pada OR dan juga pada AND. Kalau untuk OR, jadi ketika suatu persamaan yang di-OR-kan kemudian ada tanda komplement seperti ini, maka kita dapat mengubahnya menjadi seperti ini. Jadi tandanya berubah menjadi N atau tanda kali. Kemudian ketika suatu persamaannya dalam bentuk N seperti ini, kita dapat mengubahnya menjadi bentuk OR. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah menyederhanakan persamaan logika menggunakan teorema-teorema pada aljabar boolean.
Jadi sesuai yang kita bahas di awal, kita dapat menggunakan aljabar boolean ini dalam menyederhanakan persamaan logika. Jadi kenapa suatu persamaan itu kita perlu sederhanakan? Dikarenakan persamaan itu tidak unik. Jadi ketika ada suatu persamaan yang panjang, kemudian kita sederhanakan menjadi bentuk yang lebih simpel, nah itu hasilnya akan sama. Nah, langkah yang dapat kita lakukan yang pertama kali adalah membagi persamaan logika pada soal menjadi beberapa suku. Jadi kalau ada misalnya ada suatu persamaan AB ditambah BC, nah kita misalkan ini menjadi dua suku. Kemudian kita lihat teorema boolean yang dapat diterapkan pertama kali pada persamaan. Kemudian kita gunakan teorema boolean tersebut. Agar lebih paham, di sini kita akan bahas contoh soal di mana di sini kita akan menyederhanakan persamaan logika Z, di mana Z ini adalah ABC ditambah A dikali B komplemen dikalikan dengan A komplemen C komplemen yang dikomplemenkan. Nah, kalau kita lihat di soal, jadi dengan menerapkan langkah-langkah pada slide sebelumnya, jadi kita bagi persamaan itu menjadi beberapa suku. Kalau kita lihat di sini, itu ada dua suku. Jadi ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, kemudian kalau kita lihat pada suku ini, bahwa di suku kedua ini ada teorema atau aljabar boolean yang dapat kita terapkan. Yang mana kalau kita tulis pada suku kedua itu menjadi A dikali B, A komplemen, C komplemen yang dikomplemenkan. Nah, kalau kita lihat di sini itu sesuai dengan teorema De Morgan, yaitu teorema De Morgan pada operasi N. Kalau kita ubah dengan menggunakan teorema ini, akan kita peroleh ini menjadi A komplemen, kemudian dikomplemenkan lagi, kemudian tanda kali menjadi tanda plus. Nah, kemudian kita dapat menerapkan teorema involusi sehingga ini diperoleh A dikali B komplemen. Kemudian ini karena kan dia dikomplemenkan dua kali, ini akan diperoleh hasilnya A dan ini C. Nah, kemudian kita kalikan variabel atau persamaan ini ke dalam sesuai dengan teorema distributif, sehingga kita peroleh AA dikali B komplemen ditambah A dikali B komplemen dikali C. Kemudian sesuai dengan teorema pada variabel tunggal juga, di sini ketika kita mengalihkan suatu variabel dengan variabel yang sama, maka akan kita peroleh variabel itu sendiri. Nah, selanjutnya kita gabungkan kembali dengan suku yang pertama, sehingga kita dapat menuliskan Z akan sama dengan ABC ditambah AB ditambah lagi dengan AB komplemen C. Nah, coba teman-teman perhatikan persamaan logika setelah kita sederhanakan suku keduanya, bahwa di suku pertama ini kemudian dengan suku yang ini ada variabel yang sama, yaitu AC. Nah, kemudian kita dapat mengeluarkan variabel yang sama sehingga diperoleh AC kali B kemudian ditambah dengan B komplemen, kemudian ditambahkan lagi dengan suku yang ini. Nah, kalau kita lihat ini pada operasi OR, nanti akan diperoleh hasilnya ini adalah 1, sehingga persamaannya menjadi AC plus AB komplemen. Nah, ini karena ada variabel yang sama, kita dapat mengeluarkan variabel yang sama sehingga diperoleh hasil A dikali C ditambah B komplemen. Nah, di sini perlu teman-teman ingat, jadi kalau untuk menyelesaikan ataupun menyederhanakan persamaan logika, jadi kita harus paham bentuk-bentuk dari teorema-teorema yang ada pada aljabar boolean. Kemudian kita juga harus paham kapan digunakan teorema-teorema tersebut. Untuk lebih paham lagi, jadi silakan kerjakan latihan soal yang terdapat pada bahan ajar yang telah diberikan sebelumnya. Sampai jumpa di pertemuan 6.